Kita lanjut di rule of the law. Ya, dalam sistem rule of the law, pengertian konsep rule of the law senantiasa berkembang dan mengalami penafsiran ulang dalam waktu ke waktu. Ya, rule of the law itu selalu berkembang dari satu waktu ke waktu. Tidak ada pengertian rule of the law itu pas atau tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ya, sudut pandang modern mengenai rule of the law merupakan suatu istilah doktrinal. Jadi, berdasarkan doktrin-doktrin pada masa lalu, doktrin-doktrin pada abad ke-19. Ya. Nanti ada tuh di hukum tata negara mempelajari doktrin-doktrin hukum. Nah, kalau di sini kita hanya membahasnya secara umum, seperti AVDC tahun 1959 mempunyai persamaan gagasan dengan apa yang diungkapkan oleh W.E. Hearn, seorang guru besar hukum University of Melbourne. Ya, sudut pandang DC dipengaruhi oleh perjalanan karirnya sebagai seorang hakim dan pengacara praktik. Dalam pandangannya, rule of the law di Inggris harus mengandung formulasi rumusan kelembagaan antara lain. Ya, jadi seorang filsuf itu adalah orang yang bekerja di bidang hukum, orang yang kesehariannya di bidang hukum. Ya. Bukan orang yang tidak ngerti hukum tapi bicara hukum. Ya. Mohon maaf, misalnya seseorang sarjana ekonomi, dia kerjanya berpuluh-puluh tahun di bidang ekonomi, bicara hukum nggak nyambung. Ya, nggak pernah belajar hukum, tiba-tiba bicara hukum. Yang pertama, tak seorang pun dapat diberikan hukuman kecuali oleh badan pengadilan yang berlaku secara umum. Ya, jadi dari pandangan abad ke-15 ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum kecuali oleh suatu badan hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum. Kalau kita di sini berarti pengadilan. Ya. Jadi polisi itu tidak bisa menghukum. Ya. Polisi hanya melaksanakan hukuman, tidak menghukum. Melaksanakan perintah hakim. Beda ya. Ini kita luruskan ya. Polisi nangkap pencuri, misalnya. Ya. Kerjakan berkasnya, ajukan ke kejaksaan. Kan nggak dia yang hukum kan? Dilemparnya ke kejaksaan. Kejaksaan urus lagi berkas segala macam, campak ke pengadilan. Ya, kalau udah selesai berkasnya nggak ada kekurangan, baru diterima pengadilan, dilaksanakan sidang sekian lama, putus, baru dia dipidana. Pelaksana pertama adalah jaksa untuk mengeksekusinya. Ditempatkan di mana? Ya, kalau kita misalnya di Tanjung Gusta misalnya, ya, atau karena Tanjung Gusta penuh misalnya, bisa dititipkan ke lapas di Polda, Poltabes dan segala macam untuk melakukan penyusunan ulang tahanan.
Yang kedua, bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, apapun derajat dan kondisinya, tunduk kepada hukum yang berlaku umum yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan yang sifatnya umum juga. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa semua tidak ada perbedaan dalam pandangan hukum. Ya. Kenapa seperti itu? Karena semua manusia posisinya sama di depan hukum. Ya. Mau dia polisi, hakim, jaksa, segala macam, kalau melanggar hukum pasti dihukum. Ya. Apalagi kita. Makanya jangan sok hebat kebal hukum. Ini mentang-mentang nanti saudara ada yang polisi, sok-sokan, patantang petenteng. Ya kan? Jangan. Hidup normal aja. Nggak usah sok-sok hebat. Ya. Kita banyak kenal pejabat. Nggak usah sok-sok hebat. Ketiga, prinsip-prinsip umum konstitusi merupakan hasil dari putusan pengadilan yang menentukan hak-hak pribadi dari seseorang, khususnya yang diputus dalam pengadilan. Ya. Jadi prinsip konstitusi merupakan hasil dari putusan terhadap seseorang dalam sidang pengadilan. Ya. Jadi dalam suatu sidang peradilan itu putusan akhirnya adalah produk hukum. Ya. Apa yang dilihat? Pelakunya, korbannya, pasal yang diterapkan. Ya. Pada abad ke-19 banyak sarjana hukum yang berpandangan bahwa hakim harus menemukan hukum, walaupun dalam kenyataannya mereka menafsirkan hukum dan sesungguhnya tidak membuat hukum. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa hakim itu bisa menimbulkan hukum baru. Hukum baru, bukan dia membuat hukum. Contoh harus saya kasih contoh itu dalam kasus terorisme 2005. Ya. Undang-undangnya 2006 yang pertama. Ya. Jadi karena tidak ada hukum saat itu untuk mengatur tindakan terorisme, maka hakim menggunakan pembunuhan berencana dan mengganggu keamanan negara. Ya kan? Makanya kalau yang jadi hakim ini, kalau kalian berminat jadi hakim, harus orang-orang yang cerdas. Ya? Iya, Pak. Hasil otak kalian itu harus cepat menganalisa sesuatu masalah. Ya. Sama kayak dokter misalnya. Ambil contoh yang dekat sama kita. Hakim kan jauh kali sama kita kan. Dokter yang dekat sama kita. Misalnya kita datang ke dokter, ya kan? Dilihatnya resume kita, hasil pemeriksaan kita segala macam. Pasti dia sudah tahu. Nggak pernah dia nyari di internet dulu obatnya apa. Dia tulis saja. Dah, kita tebus. Ya kan? Tahu ya, contoh yang saya maksudnya, kalau kita ke spesialis, ke rumah sakit Pirngadi misalnya, kita konsultasi, kita udah foto misalnya foto dada, udah kita foto dada,
Ya, foto paru. Udah foto, dia ngelihat foto aja, dah dia nulis obat. Kalau yang nangani profesor-profesor seperti itu, dia nggak akan banyak tanya. Saya pernah mengalaminya. Datang, duduk di ruangan, dia ngajak-ngajak cerita. Bukan cerita tentang penyakit, tentang keseharian kita, tentang apa segala macam. Itu sambil dia cerita, sambil dia nulis resep obat. Selesai dia cerita 5-10 menit, ini obatnya silakan ditebus. Itu bedanya dokter spesialis dengan dokter yang biasa. Itu juga kalau hakim ini kan udah spesialis. Ya. Orang yang ngerti hukum itu bukan hanya hakim. Sarjana hukum juga ngerti hukum. Tapi hakim ini kan dia spesialis. Jadi dia harus bisa menganalisa. Ya, daya analisanya harus kuat. Memang harus orang yang pintar. Orang-orang yang menjadi hakim, menjadi jaksa itu harus benar-benar pintar. Pintar menganalisa kasus. Ya, seperti yang udah saya sampaikan juga, ya. Kita ini belajar masih pakai KUHP Hindia Belanda. Ya, itu masih berlaku sampai kalian nanti semester 6. Ya, kalian boleh cek. KUHP nasional sudah ditetapkan. Baru berlaku nanti 2027 atau 2027 awal. Ya. Jadi ini kalian belajarnya KUHP Hindia Belanda. Ya. Nanti nyusunnya pakai KUHP nasional. Makanya dari sekarang saya sudah ajarkan kalian, sudah kasih tahu kalian juga baca nih KUHP nasional. Ya. Dari Google banyak kok, dari internet banyak. Kalian bisa lihat. Ya. Supaya kalian nanti nggak bingung. Nanti malah kalian bingung. Bingungnya apa? Nanti waktu nyusun, perasaan 3 tahun belajarnya KUHP Hindia Belanda. Jadi waktu nyusun, pakai KUHP Hindia Belanda. Ya pasti dicoret sama dosen pembimbing. Ya, salah terus salah. Itu pasti. Ya. Ya, versi akhir dari doktrin ini menekankan formalitas daripada kandungan aspek hukum yang bersifat substantif. Jadi dari versi hukum tadi lebih kepada formalitas. Formalitas itu bahwa hukum yang diterapkan itu berlaku terhadap masyarakat. Ya. Undang-undang yang diterapkan itu dapat berlaku bagi masyarakat, diterima oleh masyarakat. Ya. Itulah undang-undang yang berjalan dengan baik. Ya. Jangan pula membuat undang-undang ya yang terjadi malah masyarakat juga abai terhadap undang-undang itu. Ya kan? Makanya kita atau mungkin ada keluarga kita atau kawan kita, saudara kita yang duduk yang ikut dalam konsentrasi politik, jika nanti dia duduk, maka berbuatlah yang terbaik dari yang terbaik. Jangan asal jadi. Ya. Pendapat akhir dewasa ini memasukkan unsur formal penataan kelembagaan
seperti independensi kekuasaan kehakiman terhadap pemerintah dalam memutus perkara individual. Jadi kekuasaan di sini juga diberikan kepada kekuasaan pemerintah dalam memberikan keputusan terhadap sesuatu yang luar biasa. Seperti kalau kita contoh misalnya kepres, ya, atau perpres yang keluar itu bukan karena direncanakan, tapi karena ada suatu kejadian luar biasa. Kita ambil contoh lagi dari terorisme 2005, 2004, 2005. Sebelumnya tidak pernah ada terorisme. Kejadian 2004, 2005, akhir 2004 atau awal 2005 itu. Natal itu saya ingat sekali, itu Natal tanggal 25, 26 Desember. Ya. Maka pada saat itu tidak ada aturan yang mengatur tentang terorisme. Maka para pelaku pembuat undang-undang harus segera menciptakan undang-undang. Kejadian 2005, 2006 harus sudah ada undang-undangnya. Ya. Memang undang-undang harus dibuat sesuai kebutuhan. Karena dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan itu butuh banyak biaya. Ya, dalam rangka memahami rule of the law tidak bisa mengenai segala sesuatu yang baik yang diinginkan oleh rakyat dan pemerintahannya. Ya. Jadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu bukan hanya oleh pemerintahan dan rakyatnya, tapi baik untuk semua. Untuk pemerintahan, untuk rakyat, untuk seluruh wilayah negaranya. Ya. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu merupakan aturan-aturan yang dapat berdampak positif terhadap masyarakat. Karena rule of the law juga telah digunakan sebagai tameng positif oleh negara-negara berkembang yang ingin mengurangi atau meniadakan pentingnya hak-hak individu dan dengan mudah memberikan legitimasi kepada ajaran-ajaran komunitarian tertentu. Nah, apa maksudnya? Bahwa rule of the law ini harus diajarkan kepada setiap masyarakat, terutama di Fakultas Hukum, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Sosial. Ya, nanti dilanjutkan rule of the law ini secara lebih dalam di Hukum Tata Negara 1 atau Tata Negara 2. Ya, bagaimana rule of the law ini? Dasar dari pengambilan hukum itu harus benar-benar dapat mewakili kepentingan rakyat. Ya. Bukan asal segala sah yang penting jadi. Ya. Ya, saya rasa ini pertemuan kita